Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Sayyid Abu Bakar Syata'adimiyatihi wa Syekh Zainuddin Al-Malibari summa ila jami'i ustadina wa asatidi ustadina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa nakhusu khususan laki Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur Kiai Haji Ahmad Isyam Kiai Haji Muhammad Hashim Kiai Ahmad Gusyari Syafaat wa ila jami'i man hadiru fi hadal majlisil mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana ma fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang masalah sholat berjamaah. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun ay lam yantiq bimimi alaikum fit taslimatil ula. Keutamaan sholat berjamaah selain daripada sholat Jum'ah secara berjamaah itu keutamaannya masih akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat berjamaah sebelum imam mengucapkan mimnya kalimat salam assalamualaikum. Jadi sebelum imam membaca salam yang pertama pada kalimat assalamualaikum, belum bunyi kum, kemudian kita masih berjumpa dengan pelaksanaan jamaah. Contohnya begini, kita ini datang ke masjid, sementara kondisinya di masjid ini sholat berjamaah sudah hampir berakhir. Kondisinya imam sudah membaca tasyahud akhir, sudah duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir sudah hampir selesai. Kita baru datang ke masjid. Kemudian kita segera takbiratul ihram dengan niat berjamaah. Allahu Akbar. Saya niat sholat maghrib berjamaah. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Kita baru baca Allahu Akbar, kemudian imam langsung assalamualaikum. Ini kita masih mendapatkan keutamaannya sholat berjamaah, yaitu dapat faidah atau pahala 27 derajat. Yang penting pokoknya belum sampai imam itu mengucapkan kalimat alaikum dari salam yang pertama. Jadi solusinya gimana kalau kita telat datang? Ya pokoknya niat saja. Dalam kondisi imam sudah dalam keadaan duduk tasyahud akhir, kita baru datang, ya niat saja, niat jamaah. Kalau kemudian kita baru Allahu Akbar kok imam sudah salam, ya kita nggak perlu duduk tasyahud akhir, langsung melanjutkan kekurangan kita. Berarti kita belum mendapatkan 1 rakaat bersama imam, kemudian kita lanjutkan sempurna secara sendirian sampai salam, tapi kita sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Namun keutamaan yang kita dapatkan dari sholat berjamaah ini tentunya tidak sama dengan keutamaan yang didapat oleh makmum yang bisa ikut dari awal takbiratul ihram. Sama 27 derajat tapi tingkatannya berbeda, besar kecilnya ukurannya berbeda. Ya tentu tidak samalah
kalau yang ikut dari awal dengan yang dapatnya di pertengahan, apalagi menjelang akhir. Cuman secara keutamaan berjamaah maka orang itu masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, kecuali sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah maka dikatakan mendapatkan keutamaan jamaah sholat Jum'ah kalau jumpa 1 rakaat sempurna bersama dengan imam. Misalnya kita masbuk di sholat Jumat, kemudian kita datang pas sholat Jumat, tiba-tiba imam sudah berdiri pada rakaat kedua, kita bisa ngikut 1 rakaat sempurna bersama imam, maka baru dibilang kita mendapatkan keutamaan berjamaah sholat Jum'ah. Ini tentang masalah keutamaan. Wa ilam yakut ma'ahu, walaupun belum sempat makmum yang terlambat tadi itu bisa duduk bersama dengan imam, bi an salima akibat taharumihi, ataupun misalnya imam itu mengucapkan salam setelah makmum yang terlambat tadi baru mengucapkan takbiratul ihram, maka itu tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Li'idrakihi ruknan ma'ahu, disebabkan hal itu karena orang yang terlambat datang ke masjid kemudian terlambat mengikuti sholat berjamaah bersama dengan imam, asalkan imam belum salam tadi itu, orang itu dianggap mendapatkan rukun bersama dengan imam. Fayahsululahu jami'a thawabiha, maka berhasillah atau didapatkan seluruh pahalanya sholat berjamaah. Wa fadliha, dan keutamaan berjamaah. Lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha, akan tetapi dari segi kualitasnya ini di bawah daripada makmum yang dapat sholat berjamaah bersama dengan imam secara sempurna. Ini keutamaannya begitu. Nah kemudian waman adraka juz'an bin awwaliha tsumma faraqa bi udrin aw kharajal imamu binahwi hadatsin hasalahu fadlul jamaati. Kalau ada orang sholat berjamaah mendapatkan sebahagian dari sholat berjamaah itu, artinya begini, kita ikut sholat berjamaah dari awal. Dari awal kita ikut sholat berjamaah, pokoknya imam takbiratul ihram, kita ikut niat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum karena ta'ala, Allahu Akbar. Dari awal kita ikut. Kemudian di tengah jalan kita memisahkan diri dari imam disebabkan karena udzur. Misalnya udzurnya itu imam bacaannya panjang sementara kita dalam kondisi kebelet. Kalau kita paksakan ikut imam terus sampai selesai, nggak nutut, brojol itu, apakah anginnya yang keluar, mohon maaf, atau mungkin cuman tidak air tapi bisa mohon maaf ya kebelet sampai BAB-nya keluar misalnya. Kalau dipaksakan ngikut terus sampai salam bersama dengan imam. Nah kondisi udzur yang seperti itu, maka walaupun kita dari awal niat ikut berjamaah bersama dengan imam, di tengah-tengah kita boleh niat mufarokoh. Dalam hati aja saya niat berpisah dari imam karena Allah, kemudian kita melanjutkan sendiri secara cepat sampai selesai, kita salam duluan, kemudian kita pergi meninggalkan masjid untuk memenuhi hajat kita ke toilet misalnya. Kondisi yang seperti ini, orang ini juga mendapatkan keutamaannya sholat berjamaah. Hasolalahu fadlul jamaati, maka mendapatkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat, dengan catatan berpisahnya dari imam itu tadi karena disebabkan udzur. Au hadatsa au hadatsun au binahwi hadatsin hasolalahu, atau imamnya batal. Ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, kondisi imamnya batal, sementara tidak ada yang di belakang makmum ini yang maju ke depan untuk menggantikan posisi imam sehingga jamaah bubar. Dalam kondisi seperti itu berarti segera kita niat mufarokoh, niat berpisah dari imam, kemudian kita lanjutkan sendiri sampai salam. Maka dalam kasus yang kedua ini pun kita juga mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Amal jum'atu fala
tudraku illa birokaatin kama ya'ti. Adapun kalau sholat Jumat maka tidak didapatkan keutamaan berjamaah kecuali kalau kita bisa ikut 1 rakaat sempurna bersama dengan imam, sebagaimana penjelasan yang nanti akan dibahas di dalam bab sholat Jumat. Wa yusanu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir ayyasbiru ila ayyusallima thumma yuharrimu ma lam yadhikil waktu wa kadaliman subiqa bi ba'di sholati waraja jama'atan yudriku ma'hum al-kulla lakin qala syekhuna inna mahalahu malam yafut binti dorihim fadilata awalil waqti aw waqtil ikhtiyari sawa'un fi dalika roja wal yakin. Nah sekarang kalau seandainya kita sedang meeting rapat bersama dengan beberapa orang di kantor, sedang meeting sementara sholat berjamaah sudah berlangsung. Ini meetingnya ini tanggung banget ini. Kalau nanti dipotong untuk sholat berjamaah maka nanti ngulang lagi itu nunggu waktu jeda lama. Padahal kira-kira tinggal sekitar tinggal closing saja, tinggal kesimpulan, tinggal closing sehingga kira-kira 5 menit selesai. Akhirnya dipaksa rapat dilanjutkan. Begitu selesai rapat bergegas beberapa orang ini, anggota rapat ini datang ke masjid. Sampai di masjid ternyata jamaahnya sudah hampir berakhir. Wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir. Imam sudah dalam kondisi rukuk yang terakhir. Berarti sudah berada di rakaat yang terakhir, sudah rukuk yang terakhir menjelang sujud. Sementara ini rombongan ini baru datang beberapa orang. Dalam kasus yang seperti ini, menurut jumhur ulama mengatakan sebaiknya beberapa rombongan ini tidak memaksakan diri untuk ikut berjamaah bareng dengan imam yang sudah hampir selesai, tapi intidor, menunggu dulu sehingga nanti setelah jamaah ini selesai maka mendirikan jamaah sendiri bersama dengan beberapa orang, tapi bisa sempurna dari awal hingga akhir. Dengan catatan kasusnya ini memang yang hadir ini beberapa orang sehingga bisa mendirikan sholat berjamaah. Jadi wayusanu li jam'in, kalau disunatkan bagi golongan atau kelompok yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, akan tetapi dijumpainya imam sudah berada di rakaat terakhir, imam sudah rukuk yang terakhir, sudah menjelang sujud. Jadi intidor. Dalam kondisi yang seperti itu dengan catatan malam yadhikil waktu, kalau waktunya masih panjang. Tapi kalau waktunya sudah mepet, sudah hampir habis waktu sholatnya, misalnya melaksanakan sholat maghrib tapi sudah hampir habis waktunya, sudah mau adzan isya, mepet. Kalau menunggu sampai jamaah ini kelar kemudian mendirikan jamaah lagi nggak cukup, maka dalam kondisi seperti itu ngikut saja berjamaah bersama dengan imam yang sudah hampir selesai tadi, karena itu pun juga mendapatkan keutamaannya sholat berjamaah. Adapun ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya tetap disunatkan untuk ikut berjamaah bersama dengan imam maktubah. Imam maktubah itu artinya imam yang ditunjuk menjadi imam tetap di satu masjid. Itu namanya imam maktubah. Artinya memang jamaah yang dilaksanakan secara rutinitas di masjid, yang dilaksanakan secara bersama-sama. Adapun kalau misalnya masjid ini masjid singgahan atau musola singgahan seperti di terminal atau di stasiun atau di bandara misalnya, ini yang terjadi beberapa kali jamaah, dalam kondisi seperti itu ya sebaiknya kita menunggu, sebab di situ tidak ada imam rawatib, imam yang ditetapkan secara ditunjuk khusus untuk menjadi imam saat pelaksanaan sholat berjamaah. Imamnya bisa ganti-ganti karena sesuai dengan musafir yang hadir di tempat itu. Tapi kalau ada imam rawatib, imam yang ditetapkan menjadi imam tetap, menurut ulama yang sebagian mengatakan tetap sebaiknya ikut makmum bersama dengan imam rawatib. Tapi di dalam keterangan ini menurut jumhur ulama mengatakan bahwasanya kalau yang hadir ini jamaah
maka seyukyanya disunatkan untuk menunggu agar nanti bisa melaksanakan jamaah tersendiri tapi bisa sempurna dari awal hingga akhir. Sawaun fi dzalika ar-raja wal yakin. Jadi artinya memang benar-benar ada harapan dan juga ada keyakinan waktunya tidak habis dan bisa mendapatkan sholat berjamaah bersama dengan kelompok ini nanti secara sempurna dari awal sampai akhir. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutibalahu ajruha. Wa afta ba'duhum, dan sebagian ulama berfatwa bahwasanya apabila seseorang bersengaja ke masjid datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, namun ternyata sampai di masjid jamaah sudah selesai, orang yang seperti itu tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah walaupun toh pada akhirnya nanti setelah sampai di masjid jamaah sudah selesai, nggak ada lagi orang yang masbuk, akhirnya dia sholat munfarid, tapi tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi kasusnya misalnya di waktu subuh ini kita tidak mendengar adzan, tapi dalam keyakinan kita kayaknya ini adzan baru saja selesai, langsung karena kita juga bangunnya agak telat, bergegas kita ambil air wudhu, kemudian starter motor berangkat ke masjid dengan harapan mau melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid. Sampai di masjid ternyata jamaahnya udah kelar. Sampai kita baru parkir motor, imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dalam kasus yang seperti ini kita yang datang terlambat tadi masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Kenapa demikian? Karena di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, niatul mu'min khairu min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Karena benar-benar orang ini berangkat dari rumah ke masjid itu hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi sampai di masjid ternyata jamaahnya sudah kelar, maka walaupun demikian ini masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat walaupun pada akhirnya nanti dia melaksanakan sholat sendirian. Hal ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan bi isnadin hasanin, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu tsumma raha fawajadan nasa qad sallu atahullahu azza wa jalla mithla ajri man shallaha aw hadaraha la yunqasu dzalika min ajrihim syai'an, la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian segera bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, namun dijumpainya manusia di masjid sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahalanya orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang sudah kelar tadi, atau mendapatkan keutamaan jamaahnya orang-orang yang hadir di masjid tadi, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala yang ada. Kenapa demikian? Karena niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Dia sudah berupaya wudu, memperbaiki wudunya, kemudian bergegas berangkat ke masjid, ternyata sampai di masjid sudah kelar jamaahnya, maka tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Ini kaitan dengan masalah keutamaan niat yang luar biasa. Maka dalam kasusnya haji, ada orang yang berniat untuk menunaikan ibadah haji. Dia sudah membawa perbekalan yang cukup, kemudian naik onta berangkat ke Mekah. Kebetulan kondisinya, posisinya orang ini berada di wilayah dekatnya kota Mekah sana. Jadi berangkat ke Mekah dengan naik onta, membawa perbekalan yang cukup, niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah jalan dia melihat ada seorang wanita parubaya sedang mendekati bangkai domba, bangkai kambing.
kambing yang sudah mati sedang didekati oleh ibu-ibu ini, kemudian bangkai domba atau bangkai kambing itu dipotong sebagian oleh ibu ini kemudian dibawa pulang. Penasaranlah bapak ini melihat apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Parobaya itu. Kemudian dia berusaha untuk mengikuti kemana arah ibu itu pergi. Setelah diikuti terus, sampailah ibu ini ke satu rumah yang sudah sangat reot, dan ternyata setelah dia mendekat, didengar dari jarak yang agak lumayan dekat, di dalam rumah itu sedang ada beberapa anak yang menangis karena kelaparan. Kemudian sang ibu menenangkan hati anak-anak yang sedang nangis ini. Nak, tenang nak, ibu sudah mendapatkan rezeki yang akan kita masak, yang nanti ini akan menjadi makanan kita hari ini. Ternyata yang dibawa tadi adalah bangkai, potongan daging dari bangkainya domba. Secara hukum asalnya adalah haram, sebab hurimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Tapi kemudian karena kondisi terpaksa, sudah tidak ada lagi yang dimakan, tidak ada lagi barang yang mau dimasak, sementara anak yatim ini terus nangis. Akhirnya si bapak yang mau berangkat haji tadi penasaran, kemudian mendekat dan bertamu, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian langsung bertanya, wahai ibu, saya amati dari tadi saya melihat ibu mengambil potongan bangkai domba yang ada di pinggir jalan. Mohon maaf bu, bukannya bangkai itu hukumnya haram, tapi kenapa ibu mengambilnya? Kemudian si ibu itu menjelaskan, wahai bapak, ketahuilah bahwa bangkai ini haram untuk bapak, tapi halal untuk kami. Karena kami ini orang miskin, kami ini adalah janda yang ditinggali beberapa anak yatim, suami kami terbunuh di medan perang, sehingga kondisinya kami tidak mempunyai apa-apa. Sehingga untuk mempertahankan hidup dalam kondisi terpaksa, maka boleh sekedar untuk mempertahankan hidup memakan bangkai. Famanitura ghairu bagin, famanitura fi mahmasatin ghairu muta'awid ghairu mutajawizin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang karena terpaksa maka boleh memakan bangkai hanya untuk bertahan hidup. Wah, akhirnya bapak ini tadi melihat kondisi seperti itu, semua perbekalannya ini diberikan kepada ibu tadi dan anak-anak yatim, kemudian tidak jadi berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan bapak ini pulang kembali ke rumah tidak membawa bekal apa-apa, mengumpulkan uang lagi sehingga nanti pada akhirnya kalau cukup untuk bekal berangkat haji. Singkat cerita, selesai musim haji, ada riwayat yang mengatakan bahwa ada dua malaikat sedang bercakap-cakap di hadapan orang alim yang menceritakan tentang orang yang haji di tahun ini jumlahnya sangat banyak, tapi dari sekian banyak yang paling mabrur hajinya adalah justru orang yang mau berangkat haji tadi, yang tidak jadi hajinya gara-gara bekalnya diberikan kepada ibu janda dan anak-anak yatim tadi, sementara dia balik, justru itulah yang hajinya mabrur, paling mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Niatul mu'min khairu min amalihi. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amal perbuatannya. Dia dengan ikhlas tulus memberikan apa bekal yang dia bawa untuk perbekalan haji tadi, sementara dia rela untuk tidak jadi berangkat haji, sementara ini menyelamatkan nasibnya orang-orang yang sudah sangat sedemikian miskin dan tidak punya apa-apa. Jadi artinya niat ini menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa mengotak-ngatik memanajemen hati kita sehingga bagaimana pekerjaan yang sama tapi bisa menghasilkan pahala yang berlimpah, berbeda hasilnya tergantung bagaimana kita memanage hati kita. Mohon maaf ini, kita sama-sama duduk di sini, tapi pendapatan kita nanti akan berbeda. Kita sama duduk di masjid, kemudian kita ngaji sampai isya sama, tapi yang kita dapatkan akan berbeda. Apa yang membedakan? Tergantung niat kita. Kalau kita berangkat dari rumah tadi, kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya niat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, satu. Yang kedua, niat silaturahim, karena kita di sini ketemu dengan beberapa saudara-saudara kita. Karena tidak memungkinkan kita datang ke rumah satu persatu, butuh waktu panjang. Dengan ke masjid bareng-bareng, kita saling ketemu, saling sapa, saling tegur, saling mengetahui kabar kesehatan masing-masing, nilai silaturahim dapat. Kemudian yang ketiga, kita niatkan ngaji, berarti dapat 3. Tadi jamaah, kemudian silaturahim, ngaji. Kemudian kita niatkan iktikaf, duduk di masjid iktikaf.
kita mendapatkan pahalanya iktikaf. Kemudian kita niatkan lagi, menunggu datangnya ibadah adalah bagian dari ibadah, sehingga diniatkan dalam hati, saya niatlah sekalian nunggu datangnya sholat isya berjamaah. Selama penantian kita nunggu ibadah ini diganjar dengan pahala ibadah. Nah, nunggunya kan kita memang benar-benar siap untuk ibadah sholat isya berjamaah. Beda kalau nunggunya sambil ngopi di luar rokokan, itu beda, itu bukan nunggu namanya. Tapi kalau nunggu sambil i'tikaf di sini udah dipastikan nanti pasti sholat berjamaah isya kita di sini. Ini juga bagian dari ibadah. Kemudian niat lagi zikir, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian niat lagi dalam hati dalam rangka untuk meninggalkan maksiat. Sebab kalau kita di masjid kayaknya kita nggak mungkin untuk maksiat di masjid. Kalau di luar mungkin kita bisa jadi melakukan maksiat, apakah ngerumpi dan segala macam, itu di luar. Tapi di dalam masjid saya jamin insya Allah tidak. Sebab di sini kita tempatnya kita berzikir, tempatnya kita ibadah kepada Allah. Berarti sejumlah niat ini tadi yang kita gerakkan dalam hati, segitulah kita dapatkan. Kalau kita ingat kemarin saat pengajian bersama dengan Habib Abdurrahman yang dari Hadramaut subuh hari Ahad kemarin, beliau di ending ceramahnya itu menyampaikan sholat 2 rakaat diniatkan sekaligus sholat suruk, diniatkan sholat duha, diniatkan sholat istikharah, diniatkan sholat hajat. Pelaksanaannya cuma 2 rakaat, tapi 4 niat, 4-4-nya kita dapatkan pahala. Berarti 4 in 1, 4 pahala dalam satu pekerjaan. Jadi penting, jadi kita harus pandai memanage. Sama kita datang ke masjid tujuannya mau melaksanakan sholat qobliyah, termasuk sholat sunat li syukril wudhu karena kita baru wudhu, termasuk kita pengen melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini kan 3 yang seharusnya ini 2 rakaat berarti butuh 6 rakaat, padahal waktunya tinggal 2 menit, hanya cukup untuk 2 rakaat saja. Ya pandai kita, 2 rakaat kita kerjakan, niatnya 3. Niat yang pertama syukur wudhu karena kita baru wudhu, niat yang kedua tahiyatul masjid karena kita masuk masjid, niat yang ketiga qobliyah maghrib misalnya. Berarti kita mendapatkan 3 pahala sekaligus dalam 2 rakaat ini. Kenapa? Karena ini hal yang bisa kita gabungkan karena tujuannya sama untuk pelaksanaan sholat 2 rakaat. Makanya harus pandai kita memanage hati kita sehingga amalan-amalan kita itu amalannya sama, pendapatannya beda karena kita pandai mengotak-ngatik hati kita, urusannya urusan niat. Seperti ini tadi, datang ke masjid terlambat tapi dia udah wudhu, memperbaiki wudhunya, kemudian datang ke masjid, tak taunya udah selesai salat berjamaah di masjid. Orang yang datang terlambat itu pun mendapatkan keutamaan berjamaah tanpa dikurangi sedikit pun. Ini hadis Nabi, hadisnya sahih, Imam riwayatnya dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Makanya luar biasa lah kalau kita datang dari rumah, ternyata kita ragu, udah jamaah belum ya, datang aja ke masjid, barangkali masih jumpa 1 orang 2 orang untuk jamaah, berarti kita masih mendapatkan kemuliaan daripada sholat berjamaah bersama dengan imam, mendapatkan keutamaan sholat yaitu 27 derajat. Nah kemudian wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bihudurihi ay al-ma'mumi at-taharruma was taghala bihi akba taharrumi imamihi min ghairi tarakhin bi alam yahdurhu aw tarakha fatathu fadilatuhu. Nah keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam itu akan didapatkan ketika seseorang hadir ke masjid. Di saat dia hadir ke masjid dan dia bisa melaksanakan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Karena terus terang pahala yang kita dapatkan dari berjamaah ini juga berbeda-beda. Secara umum dapat 27 derajat ya, tapi akan mendapatkan tambahan pahala barang siapa yang bisa hadir di masjid kemudian bisa ikut takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam, maka ini akan mendapatkan kemuliaan tersendiri, kemuliaan takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Li khabarin innama ju'ilal imamul yu'tama bihi fa idza kabbara fakabbiru wal fa'ul ta'aqib. Jadi
Imam itu dijadikan untuk diikuti, sehingga ketika imam takbir kita ikut takbir, bisa ikut takbiratul ihram bersama dengan imam. Artinya kita datang iqomah, kita udah siap ini di shop, kemudian begitu imam Allahu Akbar kita langsung nyusul cepet-cepet Allahu Akbar, maka itu kita akan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Dalam hadis dikatakan man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibalahu baro'atani, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Wa hadal hadis kama fin nihayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala 40 hari secara berjamaah, tidak tertinggal sama sekali, dan selama 40 hari melaksanakan sholat berjamaah itu selalu bertemu dengan takbiratul ihram pertamanya imam, maka baginya mendapatkan 2 pembebasan. Pembebasan yang pertama dibebaskan dari sengatan api neraka, dan yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Jadi ini kemuliaan orang yang mampu takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi segera imam selesai takbiratul ihram, kita segera takbir, karena kita tidak boleh takbiratul ihram itu bareng imam, nggak boleh, apalagi mendahului imam, batal sholat kita. Bareng aja nggak boleh, jadi harus setelah imam, karena imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk dibarengi. Jadi imam Allahu Akbar, kita baru start Allahu Akbar. Yang seperti itu berarti dianggap takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi keutamaan yang dapat kita raih sebagai tambahan dari pahala sholat berjamaah yang kita dapatkan 27 derajat, masih mendapatkan keutamaan atau tambahan-tambahan pahala lagi disebabkan karena upaya kita untuk mendapatkan kesempurnaan. Fa'ilam yahdurhu autarokho fatatsu fadilatuhu. Tapi kalau kita tidak segera hadir, atau kita kendu, atau kita ini nyantai-nyantai dulu kemudian tertinggal takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam, maka kita tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Naam yuktafaru lahu waswasatun khafifatun. Namun demikian kalau ada orang waswas, maka itu dimaafkan lah kalau waswasnya itu sedikit. Ada orang yang waswas begini, pasang niat itu nggak selesai. Imam sudah Allahu Akbar, itu ada waswas. Waswas perasaannya itu nggak mantep, pengen ngulang, itu namanya waswas. Tapi kalau waswasnya itu cuma sedikit, maka itu dimaafkan. Artinya tertinggal gara-gara ada waswas yang sedikit dari takbiratul ihramnya imam, itu masih mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya, kalau misalnya ada sedikit was-was ya. Wa idraku taharumil imami fadilatun mustaqilatun ma'murun biha di kaunihi soffatu sholati wali anna mulazamahu wali anna mulazamahu arba'ina yauman yuktabulahu baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Jadi menjumpai takbiratul ihram bersama dengan imam itu adalah fadilah atau keutamaan tersendiri yang diperintahkannya. Karena itu merupakan pilihan daripada sholat yang paling sempurna kalau seorang makmum bisa menjumpai takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Karena orang yang menetapi itu, istiqomah melakukan itu selama 40 hari sholat berjamaah tidak tertinggal daripada takbiratul ihramnya imam, maka dia ditetapkan sebagai orang yang terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Wakila yahsulu fadilatu taharumi biidraki ba'dil qiyami. Menurut sebagian ulama, kita masih mendapatkan dianggap
mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam biidraki ba'dil qiyam, kalau kita datangnya sudah agak terlambat tapi masih bisa berdiri sempurna bersama dengan imam sampai kita tutup atau selesai membaca rukun qauliyah, yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Ini menurut sebagian ulama yang lebih enteng, itu masih dihitung takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Wa yundabu tarkul isra'i wa in khafa fautat taharumi wa kada al jamaah alal ashah. Kemudian disunatkan meninggalkan buru-buru, walaupun dia khawatir kalau misalnya enggak buru-buru akan tertinggal takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram imamnya imam. Artinya kalau kita ini berangkat sholat berjamaah, kita nggak boleh sambil berlari, itu nggak boleh, ya tetap jalan biasa, mungkin agak cepat boleh, tapi nggak boleh kemudian kita sambil lari-lari, itu nggak boleh. Maka di sini disunatkan tarkul isra, meninggalkan cepat-cepat, ya, tapi bersegera itu boleh, tapi jangan kemudian kita sambil berlari, ya jalan biasa saja, jalan biasa, ya. Illa fil jum'ati, kecuali dalam salat Jumat, fayajibu taqatuhu in roja idrokat taharumi qabla salamil imami. Kalau salat Jumat, karena persyaratan kita mendapatkan keutamaan jamaah salat Jumat itu harus ikut 1 rakaat sempurna bersama dengan imam, maka agak sedikit bergegas. Tapi kalau salat berjamaah biasa, ya sudah, kita santai jalan biasa. Kalau memang nanti ketemunya kita terlambat, ya ikuti keterlambatan itu, kemudian kurangnya kita sempurnakan. Jangan kemudian sambil berlari-lari sehingga ngos-ngosan sampai masjid sambil ngos-ngosan berkeringat. Pasti sholatnya orang yang seperti ini tidak akan bisa khusyuk, karena kita sudah ngos-ngosan keringetan sampai di masjid baru takbir udah imamnya bentar lagi salam. Jadi ya sudah, kalau nggak nutut, nggak ketemunya masbuk, ya ikut masbuk saja, gitu aja. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan berkait tentang masalah sholat berjamaah. Wa yusanu li imamin wa munfaridin intidorun dakhili mahali sholati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.